Kitab Suci Tipitaka, Abhidhamma Pitaka. Jalan mulia menuju kebahagiaan abadi. Intisari Jalan Kesucian, Visuddhimagga, volume 1. Dr. Martin Mon, B.Sc. Hons, YGN, MSc, PhD, USA. Mahasadhamma Jyoti Kadaja. Profesor Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Internasional. Penerjemah Haidir Tamrin. Editor Yang Mulia Bhikkhu Subhapanyo. Indonesia Tipitaka Center, Medan, 2012. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah beliau yang maha mulia, Sang Arahat, yang telah mencapai pencerahan dengan kemampuan sendiri. Bab 4. Kesadaran terhadap napas atau anapanasati. Bagian 1. Yang dipuji Buddha. Anapanasati termasuk dalam 10 perenungan atau anusati. Ini sama sekali bukan objek meditasi yang sepele. Ini benar-benar merupakan objek meditasi yang sangat penting yang terus-menerus digunakan orang-orang suci atau Mahapurisa, seperti para Buddha, Paceka Buddha, dan siswa-siswa Buddha yang dikenal sebagai putra-putra Buddha. Jika dilatih secara benar, bersifat mendamaikan dan luhur. Anapanasati ini membutuhkan kesadaran yang kuat dan kebijaksanaan. Visuddhi, volume 1, halaman 276. Dipuji dan disarankan oleh Sang Bhagawan. Dan para bhikkhu, konsentrasi melalui kesadaran terhadap napas ini, bila sering dikembangkan dan dilatih, bersifat mendamaikan dan luhur. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Ini adalah kediaman yang murni dan penuh dengan kebahagiaan. Dan ini menghilangkan dengan segera serta menenangkan pikiran-pikiran buruk yang tidak bermanfaat begitu pikiran-pikiran buruk itu muncul. Oh para bhikkhu, sama seperti partikel-partikel debu yang sudah muncul di musim panas yang lalu, dengan segera ditentramkan dan ditenangkan oleh hujan deras yang terjadi tidak pada musimnya. Jadi, dengan cara yang sama, batin yang gelisah dengan segera ditenangkan oleh latihan anapanasati. Konsentrasi melalui kesadaran terhadap napas ini, bila sering dikembangkan dan dilatih, bersifat mendamaikan dan luhur. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Ini adalah kediaman murni yang penuh dengan kebahagiaan. Dan ini menghilangkan dengan segera serta menenangkan pikiran-pikiran buruk yang tidak bermanfaat begitu pikiran-pikiran buruk itu muncul. Samyutta Nikaya, volume 3, halaman 279 sampai dengan 280. Anapanasati adalah salah satu dari objek-objek meditasi yang paling efektif untuk mengembangkan konsentrasi dengan cepat. Objek meditasi ini cocok bagi banyak meditator dan digunakan di banyak pusat meditasi sebagai dasar parihariya kamathana, yakni objek meditasi khusus untuk mengembangkan konsentrasi. Jika dilatih dengan benar, objek meditasi ini bisa mengembangkan batin sampai rupa wacara jana keempat dalam metode bertingkat 4. Bagian 2. Penjelasan anapanasati berdasarkan teks. Oh para bhikkhu, dalam ajaran ini, seorang bhikkhu yang menjalankan meditasi pergi ke hutan atau ke kaki sebuah pohon atau ke sebuah tempat yang sunyi, lalu duduk bersila, menegakkan tubuhnya dan menegakkan kesadaran pada napas masuk dan napas keluar yang menenangkan objek meditasi kesadaran terhadap napas. Dengan kesadaran terus-menerus, ia menarik nafas dan dengan kesadaran terus-menerus, ia menghembuskan napas. Pertama, saat menarik napas panjang, ia mengetahui, saya menarik napas panjang. Atau saat mengembuskan napas panjang, ia mengetahui, saya mengembuskan napas panjang.
Kedua, saat menarik napas pendek, ia mengetahui, saya menarik napas pendek. Atau saat mengembuskan napas pendek, ia mengetahui, saya mengembuskan napas pendek. Ketiga, ia berusaha keras seperti ini. Saya akan menarik napas dengan menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari seluruh napas dengan jelas. Ia berusaha keras seperti ini. Saya akan mengembuskan napas dengan menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari seluruh napas dengan jelas. Keempat, ia berusaha keras seperti ini. Saya akan menarik napas dengan menenangkan gerak-gerik tubuh saat napas masuk. Ia berusaha keras seperti ini. Saya akan mengembuskan napas dengan menenangkan gerak-gerik tubuh saat napas keluar. Samyutta Nikaya, volume 5, halaman 321, 2. Bagian 3, petunjuk praktis untuk menjalankan Anapanasati. Meditator seyogianya mempelajari objek meditasi dari seorang guru yang memenuhi syarat. Lalu, ia seyogianya mencari sebuah tempat terpencil yang sunyi, yang cocok untuk meditasi. Menyadari bahwa suara berisik apapun merupakan gangguan yang serius bagi kesadaran terhadap napas. Di dalam sebuah kelompok meditasi, masing-masing meditator seyogianya menjaga keheningan sepenuhnya. Meditator seyogianya duduk dengan nyaman, baik dengan bersila atau dalam posisi tubuh apapun yang diinginkan, di atas tikar atau tempat duduk. Ia seyogianya menjaga tubuh dan kepalanya tetap tegak ketika sedang merilekskan semua ototnya. Ia seyogianya tidak menggerakkan bagian apapun dari tubuhnya selama meditasi. Meskipun ia diperbolehkan untuk mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi rasa sakit yang tak tertahankan di dalam tubuh. Meskipun demikian, ia harus menoleransi rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik apapun sebanyak mungkin dan mengubah posisi tubuhnya dengan hati-hati, dengan setengah sadar jika perlu, tetap sadar terhadap napas ketika melakukannya. Ia seyogianya menempatkan kedua tangannya di atas paha atau kakinya. Lebih baik dengan tangan kanan di atas tangan kiri, dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ia menutup matanya dan bernapas secara wajar. Ia seyogianya memperhatikan tempat sentuhan napas. Bagi seseorang yang berhidung panjang, napas menyentuh ujung hidung bagian bawah. Jika panjang hidungnya normal, napas menyentuh kedua lubang hidungnya. Bila ia bernapas dengan kedua lubang hidung, atau pada satu lubang hidung, bila ia bernapas hanya dengan lubang hidung tersebut. Bagi seseorang yang berhidung pendek, sentuhan napas jelas pada bibir atas. Dimanapun sentuhan napas yang paling jelas, ia menjaga batin atau perhatiannya pada titik sentuh itu dan berusaha untuk menyadari napas masuk dan napas keluar melalui sentuhan lembut pada titik sentuh itu. 3.1. Langkah pertama. Kesadaran terhadap napas masuk dan napas keluar. Langkah penting pertama dalam kesadaran terhadap napas adalah terus-menerus menyadari napas masuk dan napas keluar melalui sentuhan lembut napas, baik pada lubang hidung maupun pada bibir atas. Hanya jika meditator melatih Anapanasati dengan menegakkan kesadarannya pada napas di titik sentuh yang jelas dengan napas masuk dan napas keluar, maka konsentrasi dan meditasi Anapanasati akan tercapai sepenuhnya dalam dirinya. Wisudi, volume 1, halaman 271. Jika napas masuk dan napas keluar tidak jelas, meditator boleh bernapas dengan sedikit lebih keras atau lebih dalam untuk membuatnya jelas. Jika ia sudah menyadarinya, ia seyogianya bernapas secara wajar. Sekarang muncul pertanyaan penting. Apakah seseorang seyogianya memusatkan perhatiannya pada napas atau pada sentuhan napas? Jawabannya adalah seseorang harus selalu memusatkan perhatiannya pada napas.
Anapanasati berarti kesadaran terhadap napas masuk dan napas keluar. Jika seseorang memusatkan perhatiannya pada sentuhan napas, maka ia tidak lagi melakukan anapanasati, tetapi kamathana yang lain. Selanjutnya, ia seyogianya tidak memperhatikan sifat-sifat alami atau sabhawa lakhana dan sifat-sifat umum atau samanya lakhana. Sabhawa lakhana, sifat-sifat alami dari Patawi, Apo, Tejo, dan Wayo, seperti sifat keras, sifat kohesif, sifat panas, sifat mendorong, dan menopang. Samanya lakhana, sifat-sifat umum dari nama rupa, yakni ketidakkekalan atau anicca, penderitaan atau dukkha, dan bukan diri atau anatta. Karenanya ia seyogianya tidak memperhatikan seperti ini. Masuk, keluar, sentuhan. Atau masuk, keluar, mendorong. Atau masuk, keluar, anicca. Atau masuk, keluar, dukkha, dan sebagainya. Seseorang juga tidak perlu memberi label pada napas seperti ini. Napas masuk, napas keluar, atau masuk, keluar. Yang diperlukan adalah dengan menyadari sepenuhnya napas masuk dan napas keluar terus-menerus. Jika ia tidak bisa memusatkan batinnya tanpa memberi label, maka ia boleh memperhatikan napas masuk, napas keluar pada tahap awal. Syarat penting lainnya adalah untuk memusatkan batinnya pada napas di titik sentuh saja dan tidak mengikuti napas saat napas itu masuk ke dalam lubang hidung atau saat napas keluar dari lubang hidung. Jika ia mengikuti napas, batinnya tidak akan mencapai kemanunggalan dan akibatnya kemajuannya dalam mengembangkan konsentrasi akan tertunda. Untuk alasan yang sama, ia seyogianya tidak memperhatikan sensasi tubuh apapun, seperti rasa sakit, gatal, kebas yang timbul selama meditasi, karena batin hanya bisa menyadari satu hal pada satu waktu. Maka meditator tidak akan menyadari hal yang lain lagi jika ia bisa memusatkan batinnya dengan baik pada objek meditasi. Kesadaran terhadap hal yang lain menunjukkan bahwa batin telah dialihkan perhatiannya pada hal itu. Rasa sakit atau ketidaknyamanan apapun secara fisik seyogianya tidak menjadi gangguan bagi meditator. Ia seyogianya menoleransinya dan mengabaikannya. Ini seyogianya menjadi peringatan baginya untuk meningkatkan kesadarannya terhadap objek meditasi. Bila ia memusatkan batinnya dengan baik pada objek meditasi, maka ia tidak akan lagi memperhatikan rasa sakit itu. Bahkan jika rasa sakit itu menjadi tak tertahankan, ia bisa mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi rasa sakit. Ia harus menjaga agar batinnya terus-menerus terpusat pada nafas masuk dan nafas keluar tanpa membiarkan batin mengembara pada objek-objek indera yang lain. Jika batin mengembara, ia harus menariknya kembali pada objek meditasi segera begitu ia mengetahuinya. Buddha telah mengingatkan kita bahwa sangat sulit untuk mengendalikan batin karena batin sangat halus dan sangat cepat. Dan rintangan-rintangan atau niwarana ada di luar menghasut dan mengacaukannya. Tetapi kita seyogianya mengerahkan seluruh upaya kita untuk mengendalikan dan menjinakkannya. Karena sekali terjinakkan, maka akan memberikan kebahagiaan manusiawi, kebahagiaan surgawi, dan bahkan kebahagiaan nibbana. Jadi ia menjinakkan dan mengembangkan batinnya saat ia terus memusatkan perhatiannya pada napas masuk dan napas keluar pada titik sentuh, baik pada lubang hidung maupun bibir atas. Ia berusaha keras untuk menjaga batin meditasinya tetap tenang pada napas selama setengah jam, 1 jam, dan seterusnya. Jika batin meditasi selalu terpusat pada napas masuk dan napas keluar, selama kira-kira 1 jam pada setiap kali duduk untuk meditasi, ia bisa melanjutkan ke langkah kedua, yakni memperhatikan panjangnya napas sebagai panjang atau pendek.
Jika batin meditasi tidak terpusat dengan tenang pada objek napas masuk dan napas keluar, serta sangat gelisah, maka metode menghitung seyogianya digunakan, seperti yang ditunjukkan dalam kitab-kitab komentar. Metode menghitung untuk mengendalikan batin. Meditator seyogianya menghitung napasnya sebagai berikut. Napas masuk, napas keluar, 1. Napas masuk, napas keluar, 2. Napas masuk, napas keluar, 3. Napas masuk, napas keluar, 4. Napas masuk, napas keluar, 5. Napas masuk, napas keluar, 6. Napas masuk, napas keluar, 7. Napas masuk, napas keluar, 8. Ia boleh menghitung tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 10. Akan tetapi, ia disarankan untuk menghitung sampai 8 dalam kaitannya dengan jalan mulia berwas 8 yang sedang ia coba kembangkan. Ia seyogianya bertekad untuk menjaga batinnya tetap tenang terpusat pada napas masuk dan napas keluar saat menghitung dari 1 sampai 8 tanpa membiarkan batin hanyut terhadap berbagai objek luar. Karena ia merenungkan napas dengan menghitung, batin meditasinya perlahan-lahan akan tetap tenang terpusat pada objek napas masuk dan napas keluar dengan kekuatan dari metode menghitung. Ketika batin tetap tenang terpusat pada objek meditasi selama kira-kira setengah jam sampai 1 jam pada setiap kali duduk, ia bisa berhenti menghitung dan mulai menyadari napas. Ia juga seyogianya bertekad, semoga batinku tetap tenang terpusat pada objek meditasi selama setengah jam atau 1 jam. Kemudian baru mulai bermeditasi. Jika ia berhasil pada setiap kali duduk, ia bisa mengubah metode meditasi ke pengamatan terhadap panjangnya napas. Langkah kedua, kesadaran terhadap panjangnya napas. Saat menarik napas panjang, ia mengetahui dengan jelas, saya menarik napas panjang. Saat mengembuskan napas panjang, ia mengetahui dengan jelas, saya mengembuskan napas panjang. Saat menarik napas pendek, ia mengetahui dengan jelas, saya menarik napas pendek. Saat mengembuskan napas pendek, ia mengetahui dengan jelas, saya mengembuskan napas pendek. Demikianlah yang diajarkan Buddha. Apakah yang dimaksud dengan napas panjang dan napas pendek di sini? Ini maksudnya jangka waktu yang diambil oleh napas. Jika napas membutuhkan waktu lama untuk menarik atau mengembuskan napas, maka napas yang diambil menjadi panjang. Jika napas membutuhkan waktu yang pendek untuk menarik atau mengembuskan napas, maka napas yang diambil menjadi pendek. Jadi, panjangnya napas berubah-ubah yang ditentukan oleh meditator itu sendiri. Meditator seyogianya selalu bernapas dengan wajar. Ia seyogianya tidak dengan sengaja mengatur napas, baik panjang ataupun pendek. Ia juga tidak seyogianya menyelidiki seberapa panjang atau seberapa pendek napas itu. Jika ia melakukan demikian, ia akan membahayakan atau mengacaukan konsentrasinya. Terkadang panjangnya napas tetap panjang untuk keseluruhan waktu duduk atau pendek untuk keseluruhan waktu duduk. Namun, biasanya panjangnya napas berubah dari waktu ke waktu selama meditasi. Apapun panjangnya napas, napas masuk dan napas keluar seyogianya seimbang panjangnya. Ini akan sangat membantu pengembangan konsentrasi batin. Jika napas masuk panjang dan napas keluar pendek untuk waktu yang lama, maka meditator mungkin akan jatuh ke belakang. Sebaliknya, jika napas masuk pendek dan napas keluar panjang selama beberapa waktu, tubuhnya akan membungkuk ke depan. Jadi, napas masuk dan napas keluar seyogianya seimbang panjangnya. Akan tetapi, meditator seyogianya selalu bernapas dengan tenang dan wajar. Meditator seyogianya tidak memberi label pada napas sebagai panjang atau pendek.
Ia seyogianya terus memusatkan batinnya pada napas masuk dan napas keluar, baik dengan metode menghitung maupun tanpa menghitung. Ketika batin tetap tenang terpusat pada napas, ia hanya memperhatikan napas itu sebagai panjang atau pendek saat ia dengan kesadaran menyadari napas masuk dan napas keluar. Meditator seyogianya berusaha keras agar ia bisa memusatkan batinnya dengan tenang pada napas panjang atau pendek selama 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Pada tahap ini, tanda meditasi atau nimitta akan muncul. Apakah tanda itu muncul atau tidak? Meditator seyogianya melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, kesadaran terhadap keseluruhan napas. Ia berlatih demikian. Saya akan menarik napas untuk mengetahui dengan jelas awal, pertengahan, dan akhir dari keseluruhan napas masuk. Ia berlatih demikian. Saya akan mengembuskan napas untuk mengetahui dengan jelas awal, pertengahan, dan akhir dari keseluruhan napas keluar. Majjhima Nikaya Atthakatha, volume 1, halaman 70. Ketika meditator dengan tenang dan sungguh-sungguh menyadari panjangnya napas sebagai panjang atau pendek selama 1 jam atau 2 jam pada setiap kali duduk, maka ia seyogianya melanjutkan ke langkah berikutnya seperti yang diajarkan oleh Buddha di atas. Ia seyogianya berusaha keras menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari keseluruhan napas dengan jelas. Pertama-tama, ia seyogianya dengan penuh kesadaran memusatkan perhatiannya pada napas masuk dan napas keluar. Berikutnya, ia dengan tekun berusaha untuk menyadari panjangnya napas sebagai panjang atau pendek. Bila ia bisa memusatkan perhatiannya dengan mantap pada panjangnya napas, maka ia seyogianya berusaha keras dengan penuh kesadaran menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari keseluruhan napas. Ketika ia melakukan demikian, ia seyogianya tidak mencoba untuk memperhatikan demikian. Ini adalah awal, ini adalah pertengahan, ini adalah akhir. Ia juga tidak seyogianya memberi label, awal, pertengahan, akhir. Jika ia mencoba untuk melakukan demikian, maka ia mungkin membahayakan konsentrasinya. Jika ia tidak bisa bermeditasi tanpa memberi label, maka ia seyogianya hanya memberi label seperti ini: napas masuk, napas keluar, atau menarik napas, mengembuskan napas. Yang perlu ia lakukan adalah dengan penuh kesadaran menyadari keseluruhan napas dari awal sampai akhir melalui sentuhannya pada ujung hidung, atau pada lubang hidung, atau pada bibir atas. Ia seyogianya tidak mengikuti napas saat napas masuk ke dalam tubuh atau keluar dari tubuh. Ia seyogianya tidak memperhatikan napas yang menyentuh lubang hidung sebagai awal, napas yang mencapai dada sebagai pertengahan, dan yang tiba di pusar sebagai akhir ketika ia menarik napas. Demikian pula saat ia mengembuskan napas, ia seyogianya tidak menganggap pusar, dada, dan lubang hidung sebagai titik-titik untuk menandai awal, pertengahan, dan akhir dari napas. Ia harus memusatkan batinnya hanya pada napas yang menyentuh atau mengenai ujung hidung, lubang hidung, atau bibir atas, sehingga menjaga batinnya tetap pada satu titik, yakni titik sentuh. Perumpamaan dengan penjaga gerbang dan penggergaji. Meditator seyogianya memperhatikan perumpamaan dari seorang penjaga gerbang. Penjaga gerbang tidak memeriksa orang-orang yang di dalam dan di luar kota, karena itu bukan urusannya. Akan tetapi, ia benar-benar memeriksa setiap orang yang tiba di gerbang. Demikian pula, meditator tidak memberi perhatian pada napas masuk yang telah masuk ke dalam hidung, dan pada napas keluar yang telah keluar dari hidung, karena itu bukan urusannya. Akan tetapi, napas masuk dan napas keluar itu adalah urusannya setiap kali napas masuk dan napas keluar tiba di gerbang lubang hidung.
Ia seyogianya bertindak sebagai penggergaji dalam perumpamaan tentang gergaji. Seandainya seorang pria sedang memotong sebuah batang kayu dengan gergaji, kesadaran pria itu ditegakkan pada gigi-gigi gergaji, tempat gigi-gigi gergaji itu memotong batang kayu, tanpa memberikan perhatiannya pada gigi-gigi gergaji saat gigi gergaji itu maju dan mundur. Meskipun gerakan maju dan mundur dari gigi gergaji itu bukan tidak diketahuinya saat gergaji itu bekerja demikian. Dengan kata lain, ia hanya memusatkan perhatiannya pada gigi gergaji yang memotong batang kayu. Matanya tidak mengikuti gergaji itu ketika bergerak ke depan dan ke belakang. Namun ia mengetahui dari gigi gergaji yang memotong batang kayu itu, apakah gergaji itu bergerak ke depan atau ke belakang, dan apakah gergaji itu bergerak melalui jarak yang panjang atau jarak yang pendek. Selain itu, ia juga mengetahui awal, pertengahan, dan akhir dari gigi-gigi gergaji itu yang telah memotong batang kayu. Demikian pula meditator menegakkan kesadaran pada ujung hidung atau bibir atas, tanpa memberikan perhatian pada napas masuk dan napas keluar saat napas-napas itu maju dan mundur. Meskipun ia bukan tidak mengetahuinya saat napas masuk dan napas keluar itu bekerja demikian. Dengan memusatkan perhatiannya pada napas di titik sentuh, ia menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari napas masuk dan juga napas keluar. Bila meditator bisa dengan tenang dan sadar memusatkan batinnya pada awal, pertengahan, dan akhir dari napas masuk dan napas keluar selama 1 jam, 2 jam, atau lebih pada setiap kali duduk, maka tanda meditasi atau nimitta akan muncul. Apakah tanda itu muncul atau tidak? Ia seyogianya melanjutkan pada tahap berikutnya. Langkah keempat, hilangnya napas. Kapan saja meditator duduk untuk bermeditasi, ia seyogianya terlebih dahulu menegakkan kesadaran pada napas masuk dan napas keluar. Bila kesadarannya ditegakkan dengan baik, ia seyogianya berusaha untuk menyadari panjangnya napas dan memperhatikan apakah napas itu panjang atau pendek, dengan memperhatikan apakah napas itu cepat atau lambat. Bila ia bisa dengan tenang dan sadar memusatkan batinnya pada panjangnya napas, maka ia seyogianya berusaha keras untuk menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari keseluruhan napas. Karena ia dengan sadar mengamati napas masuk dan napas keluar, menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari keseluruhan napas, maka napasnya kian lama kian lembut dan halus. Napas masuk dan napas keluar yang kasar perlahan-lahan berhenti, dan kesadarannya timbul dengan napas masuk dan napas keluar yang halus sebagai objeknya. Dan bila napas masuk dan napas keluar yang halus itu telah berhenti, kesadaran terus muncul dengan napas-napas yang lebih halus berturut-turut sebagai objeknya. Bagaimana? Misalkan seorang pria memukul sebuah lonceng perunggu dengan sebatang besi besar. Sebuah bunyi yang keras segera timbul, dan kesadarannya akan muncul dengan bunyi yang kasar sebagai objeknya. Lalu, ketika bunyi yang kasar itu telah berhenti, kesadarannya akan muncul dengan bunyi yang halus sebagai objeknya. Dan bila bunyi yang halus itu telah berhenti, kesadarannya akan terus muncul dengan bunyi yang lebih halus berturut-turut sebagai objeknya. Demikianlah seyogianya hal itu dipahami. Sementara objek-objek meditasi yang lain menjadi lebih jelas pada masing-masing tahap yang lebih tinggi, tidak demikian halnya dengan anapanasati. Sebenarnya karena ia terus mengembangkannya, anapanasati itu menjadi lebih halus baginya. Pada tahap yang lebih tinggi, dan bahkan sampai pada titik mana objek meditasi itu tidak lagi nyata atau jelas. Meskipun demikian, bila objek meditasi itu menjadi tidak nyata seperti ini, meditator seyogianya tidak bangkit dari tempat duduknya, membersihkan lapik kulitnya atau tempat duduk meditasinya dan pergi. Apa yang seyogianya dilakukan? Ia seyogianya tidak bangkit dengan berpikir, haruskah saya bertanya kepada guru? Atau apakah objek meditasiku hilang?
Jika ia pergi sehingga mengganggu posisi tubuhnya, maka objek meditasi itu harus dimulai kembali. Jadi ia seyogianya terus duduk seperti semula dan untuk sementara mengamati kembali tempat biasanya sentuhan napas itu terjadi sebagai objek perenungan. Jika napas-napas itu tidak menjadi halus, bahkan ketika ia memusatkan batinnya pada keseluruhan napas dengan jelas menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari napas selama 1 jam atau lebih pada setiap kali duduk, ia seyogianya bertekad dalam batin, semoga napasku yang kasar menjadi tenang, dan berusaha keras dengan penuh kesadaran menyadari awal, pertengahan, dan akhir dari keseluruhan napas. Perlahan-lahan napas akan menjadi lembut, halus, dan tenang dengan sendirinya. Ia seyogianya tidak dengan sengaja membuat napasnya tenang dan halus, karena ia akan megap-megap akibat lambat menghirup udara dan menjadi lelah. Dengan demikian, ia akan membahayakan konsentrasinya. Jika napas menjadi halus dengan sendirinya dan batin tenang dengannya, kebanyakan meditator dengan kekuatan meditasi tidak lagi menyadari kepala, hidung, dan tubuh. Yang muncul hanya napas dan batin yang sadar terhadap napas. Pada saat itu, aku atau ia tidak bisa ditemukan. Meditator seyogianya berusaha keras dengan tenang dan penuh kesadaran menyadari napas dengan berkehendak. Semoga napasku menjadi tenang dan halus. Ketika konsentrasinya timbul, maka napasnya biasanya akan menjadi tenang dan halus. Lalu ia akan memerlukan kesadaran yang lebih kuat untuk memusatkan batinnya pada napas halus dengan penuh perhatian. Pada tahap ini, kesadaran yang sangat kuat yang memusatkan batin pada objek meditasi dan kebijaksanaan yang sangat kuat yang melihat dengan jelas napas halus itu sangat penting. Ketika ia sedang berusaha demikian, terkadang napas-napas masuk dan napas-napas keluar tidak lagi jelas. Ia tidak lagi bisa menemukan napas yang tampaknya hilang. Dalam hal ini, ia seyogianya memusatkan batinnya pada tempat di mana ia telah melihat napas itu dengan menyadari bahwa ia sedang bernapas. Perumpamaan dengan petani. Seorang petani setelah melakukan pekerjaan membajak, membebaskan kerbau-kerbaunya untuk merumput ke hutan, dan ia sendiri duduk untuk beristirahat di tempat yang teduh. Setelah kerbau-kerbau itu berkeliaran beberapa lama, mereka akan menuju ke sungai tempat biasa mereka minum dan mandi. Sang petani bila hendak menangkap kembali kerbau-kerbau itu, tidak perlu lagi mengikuti jejak-jejak kaki mereka ke hutan. Cukup mengambil tali dan tongkat penghalaunya dan langsung ke sungai di mana mereka biasa berkumpul. Saat kerbau-kerbau keluar dari air, ia akan mengamankan mereka dengan tali, membawa kembali dengan memecut menggunakan tongkat penghalau, memasang kuk, dan kemudian meneruskan pekerjaan membajaknya. Demikian juga meditator seyogianya tidak mencari napas masuk dan napas-napas keluar dimanapun selain tempat biasanya sentuhan napas itu terjadi. Ia seyogianya mengambil tali kesadaran atau sati dan tongkat kebijaksanaan atau panya, dan dengan memusatkan batinnya pada tempat biasanya sentuhan napas itu terjadi. Ia seyogianya terus memberikan perhatiannya padanya. Karena ia memberikan perhatiannya dengan cara ini, napas-napas itu muncul kembali tidak lama kemudian, seperti yang dilakukan kerbau-kerbau itu di tempat minum. Jadi ia bisa mengamankan napas-napas itu dengan tali kesadaran atau sati, dan memasang kuk pada napas-napas itu di tempat yang sama, serta memecut napas-napas itu dengan tongkat kebijaksanaan atau panya. Ia bisa terus memusatkan batinnya pada objek meditasi itu. 35. Munculnya tanda-tanda meditasi atau bhawana nimitta. Dalam kesadaran terhadap napas, semua 3 jenis gambar atau tanda meditasi, yakni gambar pendahuluan atau parikama nimitta,
gambar yang diperoleh atau ugaha nimita, dan gambar pasangan lawan atau patibhaga nimita dapat dicapai. Napas masuk dan napas keluar yang alami dianggap sebagai gambar pendahuluan. Gambar gelap keabu-abuan yang muncul pada tingkat tertentu dari konsentrasi batin juga dianggap sebagai gambar pendahuluan. Gambar putih seperti kapas atau kain sutra yang muncul pada tingkat yang lebih tinggi dari konsentrasi disebut gambar yang diperoleh. Ini adalah gambaran umum. Gambar dari warna-warna atau bentuk-bentuk lain juga mungkin muncul. Gambar-gambar yang berbeda mungkin muncul pada orang-orang yang berbeda. Ketika konsentrasi muncul, gambar atau tanda bisa menjadi sangat jelas dan terang seperti bintang pada malam hari. Gambar ini dianggap sebagai tanda pasangan lawan. Lagi, ini adalah gambaran umum. Dijelaskan di Wisuddhimagga bahwa gambar meditasi tidak sama bagi semua meditator. Gambar meditasi muncul pada sebagian meditator yang menghasilkan sebuah sentuhan lembut, seperti kain wol, kain sutra, atau angin sepoi-sepoi. Pada sebagian meditator, gambar muncul seperti sebuah bintang, sebuah batu delima, atau sebuah batu mutiara. Pada sebagian meditator, gambar itu mempunyai sentuhan kasar seperti biji kapas atau pasak kayu yang terbuat dari kayu galih. Pada sebagian meditator, tanda itu seperti tali panjang atau kalungan bunga atau ujung asap. Bagi yang lain, tanda itu seperti jaring laba-laba yang tersebar, lapisan awan, bunga teratai, roda kereta kuda, lingkaran bulan, atau lingkaran matahari. Sebenarnya ia menyerupai sebuah keadaan ketika sejumlah biku sedang duduk bersama dan membaca sebuah sutanta yang telah dihafal. Salah satu dari mereka bertanya, "Seperti apakah munculnya sutanta bagi kalian?" Seseorang menjawab, "Bagi saya, sutanta itu muncul seperti arus air pegunungan yang deras." Biku yang lain menjawab, "Bagi saya, sutanta itu seperti deretan pohon-pohon hutan." Dan biku yang lain menjawab juga, "Bagi saya, sutanta itu seperti pohon yang sedang berbuah, penuh dengan dedaunan, memberikan keteduhan." Jadi, seperti sebuah suta yang muncul secara berbeda pada mereka. Karena adanya perbedaan persepsi, satu objek meditasi ini muncul secara berbeda karena perbedaan persepsi. Karena dihasilkan dari persepsi, berasal dari persepsi, berkembang dari persepsi. Oleh karena itu, seyogianya dipahami bahwa ketika muncul perbedaan, itu karena perbedaan persepsi. Bagi seseorang yang telah berpengalaman dalam anapanasati dalam kehidupan lampau, gambar meditasi mulai muncul ketika ia sedang bermeditasi menyadari panjangnya napas, atau ketika ia sedang memusatkan perhatiannya pada keseluruhan napas, atau ketika ia sedang bermeditasi pada napas yang sangat halus. Akan tetapi, gambar awal ini masih belum stabil dan kuat. Jadi, meditator seyogianya mengabaikannya dan terus memusatkan perhatiannya pada napas masuk dan napas keluar. Dengan melakukan hal demikian, gambar akan menjadi lebih stabil. Bagi kebanyakan orang, gambar muncul ketika meditator sedang memusatkan perhatiannya pada napas lembut dan halus yang muncul kembali sesudah gambar itu tidak lagi jelas. Selain itu, gambar ini biasanya masih belum stabil. Meditator seyogianya tidak memberi perhatian kepadanya. Ia seyogianya berusaha keras untuk menyadari napas. Ketika gambar dan napas menjadi sama dan tidak terbagi, maka ia akan menyadari gambar itu ketika ia sedang berusaha untuk menyadari napas dan sebaliknya. Inilah cara yang benar. Namun bagi sebagian meditator, gambar tidak muncul pada tempat di mana napas menyentuh lubang hidung atau bibir atas. Gambar itu muncul sedikit lebih jauh terpisah atau kira-kira 1 kaki dari ujung hidung. Gambar itu juga mungkin muncul di dahi atau di tempat-tempat lainnya. Dalam hal ini,
meditator seyogianya tidak memberikan perhatian pada gambar atau tanda itu. Ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada napas, pada titik sentuh. Bila konsentrasinya mencapai kekuatan penuh, gambar akan muncul pada titik sentuh dan tidak terpisah dari napas. Dan di sini, kesadaran yang mempunyai napas masuk sebagai objeknya adalah satu hal. Kesadaran yang mempunyai napas keluar sebagai objeknya adalah hal yang lain. Dan kesadaran yang mempunyai gambar sebagai objeknya masih merupakan hal yang lain. Karena objek meditasi mencapai bukan penyerapan, bahkan bukan akses dalam diri seseorang yang belum mendapatkan tiga hal ini secara jelas. Namun, objek meditasi ini mencapai akses dan juga penyerapan dalam diri seseorang yang telah mendapatkannya dengan jelas. 3.6. Munculnya jhana bertingkat 4 atau 5. Dan ketika gambar muncul dengan cara ini, meditator seyogianya memberitahukan guru, yang pada gilirannya seyogianya memberi semangat kepada yogi dan memberikan bimbingan yang sesuai. Sesudah itu, meditator seyogianya memusatkan batinnya pada gambar itu, dan dengan demikian, mulai saat itu, kemajuannya berlanjut dengan cara pemusatan batin. Ia seyogianya menyingkirkan hal-hal yang tidak berhubungan dan memancangkan batinnya terhadap napas masuk dan napas keluar. Sejak tanda pasangan lawan muncul, rintangan-rintangannya tertekan. Kotoran batinnya mereda, kesadarannya ditegakkan, dan batinnya terpusat pada konsentrasi akses. Ia seyogianya tidak memberikan perhatian pada gambar itu karena warnanya, juga tidak merenungkannya karena ciri-cirinya. Ia seyogianya menjaganya secermat seperti seorang ratu utama raja menjaga janin seorang raja dunia, atau seperti seorang petani menjaga tanaman yang mulai matang. Ia seyogianya menghindari 7 hal yang tidak sesuai dan menjaga 7 hal yang sesuai. Lalu, dengan menjaganya demikian, ia seyogianya membuatnya tumbuh dan berkembang dengan perhatian yang berulang-ulang. Ia juga seyogianya melatih 10 keterampilan dalam penyerapan dan menyeimbangkan semangat dengan konsentrasi. Karena ia berusaha keras seperti ini, rupa wacara kusala jhana pertama akan muncul pada waktunya. Lalu setelah memperoleh kemahiran dalam 5 cara yang berkaitan dengan jhana pertama, ia bisa terus mengembangkan jhana-jhana bertingkat 4 atau 5 yang lebih tinggi pada gambar pasangan lawan yang sama itu, dengan cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan dalam Kasinatana. 3.7. Manfaat dari Anapanasati. Kesadaran terhadap napas menghasilkan pahala yang besar, manfaat yang besar. Pahala yang besar itu adalah pencapaian rupa wacara jhana keempat. Manfaat yang besar itu seyogianya dipahami di sini sebagai kedamaian karena sabda ini. Dan para biku, konsentrasi melalui kesadaran terhadap napas ini bila dikembangkan dan sering dilatih, bersifat mendamaikan dan luhur. Samyutta Nikaya, volume 5, halaman 321. Dan karena kemampuannya untuk memotong pengerahan batin awal atau vitaka. Karena kesadaran terhadap napas ini bersifat mendamaikan dan luhur, serta suatu kediaman yang murni dan penuh dengan kebahagiaan, hal ini mencegah batin berlari ke sana kemari dengan pengerahan batin awal yang merintangi konsentrasi dan menjaga batin hanya pada napas sebagai objeknya. Oleh karena itu dikatakan, kesadaran terhadap napas seyogianya dikembangkan untuk memotong pengerahan batin awal. Anguttara Nikaya, volume 4, halaman 353. Juga manfaat besar dari kesadaran terhadap napas seyogianya dipahami sebagai akar dari kondisi untuk menyempurnakan pandangan terang dan pembebasan
karena ini telah dikatakan oleh Sang Bhagawan. Para biku, kesadaran terhadap napas, bila dikembangkan dan sering dilatih, akan menyempurnakan 4 landasan kesadaran. 4 landasan kesadaran, bila dikembangkan dan sering dilatih, akan menyempurnakan 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan, bila dikembangkan dan sering dilatih, akan menyempurnakan pandangan terang dan pembebasan. Majjhima Nikaya, volume 3, halaman 82. Bab 4 selesai. Silakan lanjut mendengarkan bab 5, 4 meditasi pelindung, Caturaraka Kammathana. Terima kasih. Namo Buddhaya.